Oh, 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 oh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sana'u walhamdu liman adumat qadratuhu jalla jalaluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abdul Qasimil Mustafa Muhammad wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila qiyami yaumil mahsyar. Ma'asyiral ikhwah, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada Hikmah Ramadan. Sungguh sangat tak terasa kita sudah memasuki hari ke-23 bulan suci Ramadan, di mana malam ke-23 sangat mungkin terjadinya Lailatul Qadar. Semoga kita menjadikan malam-malam mulia pada akhir-akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan acara Hikmah Ramadan kali ini, di hari ke-23 ini, saya tertarik untuk membahas tentang tingkatan derajat orang-orang yang berpuasa. Untuk memulai pembahasan ini, saya ingin memetik sebuah ayat yang sungguh sudah insya Allah sangat kita hafal sekali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata syam yang berarti puasa. Padahal di dalam ayat lain dan di dalam firman Allah dalam hadis qudsi, Allah juga mempergunakan puasa ini dengan kata saum. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara kalimat atau kata saum dengan syam? Inilah yang akan kita bahas, di mana di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26 Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata saum, di mana dalam ayat itu dikatakan, inni nazartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata saum. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-syam di dalam kalimat ayat 183 surah Al-Baqarah itu sangat erat kaitannya maknanya dengan puasa secara umum. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata saum, maka betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa tetapi tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan manfaat dari puasanya itu terkecuali lapar dan haus. Jadi untuk menjelaskan tentang perbedaan antara kata syam dan saum, maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, aulia Allah, membagi tingkatan derajat orang yang berpuasa itu menjadi 3 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan derajat orang berpuasa yang pertama adalah
Syamul umum atau syamul awam adalah puasa secara umum atau puasa orang-orang awam. Di mana puasa umum ini adalah orang-orang yang berpuasa dengan mencegah dirinya untuk makan dan minum, serta yang membatalkan puasa yang lainnya secara fikhiyah atau secara fikih. Dan ini pengertian puasa secara umum adalah imsaku anil ibtila isyam, adalah mencegah diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, dan hal-hal yang lainnya. Di siang hari kita mencegah hal yang demikian. Jadi derajat pertama, orang yang berpuasa itu dia sudah selamat dari kewajibannya secara fikih jika dia mencegah dirinya untuk tidak makan dan tidak minum dan berhubungan suami istri dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya secara jahriyah atau secara lahiriah, maka secara fikih hal yang demikian itu sudah merupakan syarat sahnya dari puasanya. Tetapi ini dalam pengertian umum. Masyarul ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-martabatus tsaniyah, derajat atau tingkatan derajat orang-orang yang berpuasa pada tingkat atau derajat yang kedua, di mana orang yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus atau hal-hal yang membatalkan puasa secara jahriyah, tetapi dia mengikut sertakan panca inderanya untuk berpuasa. Matanya dipergunakan ketika dia berpuasa untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya dipergunakan ketika dia berpuasa untuk tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh atribut panca inderanya semuanya ikut menahan diri agar dia terlepas dari sesuatu yang haram. Begitu juga lisannya. Lisannya dipergunakan untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik. Itulah sekali lisannya berpuasa secara fisik, begitu juga lisannya dipuasakan untuk tidak berkata kotor, untuk tidak berkata fitnah, untuk tidak berkata sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mencapai derajat berpuasa seperti ini, maka di samping dia akan mendapatkan derajat as-shaimin, orang-orang berpuasa, di plus atau ditambah dengan derajat al-abidin, orang-orang yang berpuasa sudah mencapai satu kehambaan. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maratibus tsalisah, tingkatan derajat yang ketiga orang yang berpuasa adalah tingkatan puasanya khawas bil khawas, al-khasu bil khas, khusus. Khawas bil khawas ini adalah di samping dia berpuasa dengan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, kemudian ditambah panca inderanya juga berpuasa untuk tidak melakukan baik melihat, mendengar dan lain-lain hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hatinya juga dipuasakan, hatinya berpuasa, tergerak sedikit pun di dalam hatinya untuk melakukan segala sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terdetik di dalam hatinya. Inilah disebut adalah di samping dia mendapatkan derajat as-shaimin, al-abidin, tetapi dia mendapatkan satu derajat orang-orang yang berpuasa khawas bil khawas. Dia memelihara hatinya untuk terdetik sedikit pun untuk tidak berbuat maksiat. Masyaallah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang
dikatakan di dalam Al-Quran perbedaan antara makna syam dan saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 26, wa kuli wasyrabi wa qarri ainan fa amma tariyanna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmana sauman falan ukallimal yauma insiya. Di sini ada satu kalimat, inni nadartu lirrahman. Sayyidah Maryam disuruh Allah Subhanahu wa taala berkata, inni nadartu lirrahman sauman. Sesungguhnya aku bernazar untuk yang Maha Rahman sauman, berpuasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya, di mana puasanya Sayyidah Maryam alaihassalam bahwa beliau tidak akan berkata-kata kepada manusia pada hari dia berpuasa tersebut. Jadi derajat orang shaim, derajat as-saum, di mana yang dimaksud di dalam ayat ini ada kalimat saum, di mana ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, fa inna sauma li wa ana ajzibi. Sesungguhnya saum ini adalah puasa. Ini juga kalimat saum, itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Di sini, di dalam hadis ini ada satu keunikan di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwa as-saumuli, inna saumali, sesungguhnya puasa itu untukku. Tetapi dalam kalimat berikutnya Allah tidak mengatakan begini, wa ajzibi. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala as-saumuli wa ana ajzibi, bukan langsung wa ajzibi, di mana dalam ibadah puasa ada ihtimam kabiron, ada satu perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu pahala yang dia langsung memberikannya terhadap orang yang berpuasa. Padahal memang seluruh ibadah itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa ana ajzibi, tidak langsung ajzibi. Ini adalah bagi siapa yang mendapatkan ganjaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang urusan Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berpuasa tersebut jika dia mencapai derajat atau tingkatan derajat puasa khawas bil khawas, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Maryam ketika dia berpuasa untuk tidak berkata-kata, saumnya atau puasanya Sayyidah Maryam di sini bukan untuk menahan lapar dan haus. Karena di dalam ayat ini sebelumnya fakuli wasyrabi wa qarri ainan. Makan, minumlah dan senangkanlah hatimu jika engkau melihat dari manusia seseorang yang berkata kepadamu, maka katakanlah terhadapnya, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada yang Maha Rahman untuk berpuasa sauman falan ukallima yauman insiya, dan aku sekali-kali pada hari ini tidak akan berkata-kata. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi erat kaitannya wa ana ajzibih ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa puasa tersebut hanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu erat kaitannya kita berpuasa bukan hanya mencegah makanan masuk ke dalam mulut kita secara zahiriah, tetapi mulut kita pun kita manajemen, kita betul-betul pelihara dari keburukan-keburukan berkata-kata. Oleh karenanya, semoga puasa kita di tahun ini dari sisa-sisa waktu bulan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang betul-betul memahami tentang esensi ibadah
yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap hambanya. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.